Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bupati Kabupaten Grobogan, Bapak Farhaq Khairul. Yang terhormat Bapak Arjuna Bagaskara dari Dinas Pertanian. Yang terhormat Bapak Sepri dari BPSB. Yang terhormat Kepala Desa Boloh, Bapak Syahroni. Dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan Temulapang PT Amerta Nusantara. Sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan diri dan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Saya Malvira selaku MC pada acara Temulapang PT Amerta Nusantara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, talk show. Yang keenam, penyerahan cenderamata dan foto bersama. Yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Willy Arya. Kepada Bapak Willy Arya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا فكان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca juga yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan karunia di akhir nanti. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Bupati Kabupaten Grobogan kepada Bapak Farhaq Khairul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saudara-saudara, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi rasulullah ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara Temu Lapang PT Amerta Nusantara walaupun di tengah polemik global COVID-19 ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang jahiliyah kepada pola pikir yang Islamiyah. Yang terhormat Bapak Direktur PT Amerta Nusantara Muhammad Ahsan Ilham, yang terhormat Bapak Kepala Desa Muhammad Syahroni, yang terhormat Bapak Ketua Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Arjuna Bagaskara, yang saya hormati seluruh elemen terkait distributor PT Amerta Nusantara, tokoh masyarakat PT Amerta Nusantara, dan Gapokta. Pertama sekali, marilah saya sebagai pemerintah Kabupaten Grobogan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir walaupun kita masih di dalam masa pandemi global, kita tetap bisa melaksanakan acara silaturahmi dan rutinitas kita, yakni Temu Lapang PT Amerta Nusantara. Kita berharap dengan adanya pelaksanaan Temu Lapang ini dapat terus meningkatkan LTT, luas tambah tanam ke depannya. Hadirin yang berbahagia, Temu Lapang merupakan suatu forum antara produsen benih dengan petani, dengan penyuluh pertanian lapang, pimpinan Dinas Lingkup Pertanian, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyaksikan dan membahas kegiatan di lapang yang unggul dan membahas inovasi hasil dari pengkajian serta kemungkinan akan mengembangkan penerapan-penerapan yang berkelanjutan untuk kedepannya juga. Pembangunan pertanian, terutama di sektor hortikultura, mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional, sehingga kita harus dilanjutkan dengan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan, terutama di lapangan, kita selalu saja dihadapkan dengan permasalahan klasik. Untuk itu, persamaan persepsi dan keterpaduan teknologi, sinkronisasi teknis program, kegiatan harus kita rangkai sedemikian rupa untuk pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik. Stabilitas nasional erat kaitannya dengan kecakupan dan ketersediaan pangan dan hortikultura bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin ketersediaan produk hortikultura dengan cara meningkatkan produksi hasil pertanian, terutama cabai, tomat, dan melon. Dengan hadirnya PT Amerta Nusantara sebagai produsen benih diharapkan dapat menyuplai benih-benih unggul sehingga dapat memajukan pertanian di Indonesia. Dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai lingkungan sekitarnya. Produk pertanian merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dalam rencana kerja pemerintah, produk hortikultura termasuk salah satu prioritas utama kita. Mengingat jumlah penduduk kita yang semakin meningkat dan ketersediaan yang semakin sempit, kita memerlukan teknologi dan inovasi dan dapat memanfaatkan lahan secara efektif. Oleh karena itu kita memerlukan benih yang memiliki produktivitas tinggi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Perlu persamaan persepsi, keterpaduan teknologi, dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Grobogan yang sejahtera. Diharapkan dengan adanya PT Amerta Nusantara dapat memajukan sektor pertanian di Kabupaten Nusantara. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya.
Banyak maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farhak Khairul yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Direktur PT Amerta Nusantara. Kepada Bapak Muhammad Ahsan dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, di mana kita dalam keterbatasan situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang mana pada hari ini dilaksanakan kegiatan temu lapang. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ke dalam umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada para tamu undangan, khususnya yang terhormat kepada Bapak Bupati Farhak Khairul, kepada Kepala Dinas Pertanian Arjuna Bagaskara, kemudian kepada Gapoktan dan para tamu undangan lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk hadir dalam acara temu lapang ini. Baik dari saya selaku Direktur PT Amerta Nusantara, tidak banyak yang akan disampaikan. Yang pasti harapannya dengan diadakannya temu lapang ini, yang biasanya mungkin kita hadir di saat panen raya, hadir ketika kita berkomunikasi langsung dengan para petani, namun tidak menutup kemungkinan sekarang pun tidak mengurangi euforia tersebut, masih bisa terlaksana. Harapan yang utama yang pasti kami dari PT Amerta bisa saling berkolaborasi dengan Gapoktan, terutama yang ada di Kabupaten Grobogan ini, dengan besar harapan kami dari produsen benih bisa memajukan bersama-sama potensi yang ada di daerah Kabupaten Grobogan ini dengan potensi hortikultura yang cukup besar, di mana nanti akan ada pertemuan antar Gapoktan, penyuluh pertanian, dan juga dinas terkait dari dinas pertanian yang membahas bagaimana jalannya produksi dari PT Amerta ini, kemudian bagaimana inovasi yang akan dikembangkan juga nanti di lapangan, dan tentunya itu semua akan terlaksana dengan baik atas kerjasama antara kita selaku produsen dengan Bapak Ibu Gapoktan yang saya hormati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ahsan atas sambutannya. Sebelum acara talk show dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Billah. Kepada Bapak Adi Billah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama non-Islam diperkenankan membaca kepercayaannya dengan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini di pertemuan temu lapang ini kami hendak menyalakan acara dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Billah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya yaitu acara utama kita, yaitu talk show yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Ibu Indriawati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadir saja kita memasuki acara selanjutnya, yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu dari Ibu Tania Fitriani Puspa, SPMSI, selaku manajer produksi, kepada Bapak Willy Arya Chandra, SP, selaku kepala bagian logistik, dan Ibu Gebi Martauli Sinurat, SP, selaku kepala bagian produksi. Setelah pemaparan materi nanti, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan dalam acara inti ini. Pertama, penyampaian materi untuk pemateri kami beri waktu selama 15 menit. Kemudian, setelah tidak diperbolehkan melakukan interupsi kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Lalu peraturan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kepada saya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tania Fitriani Puspa selaku manajer divisi produksi. Di sini saya dan rekan dari tim divisi produksi akan memaparkan beberapa hal mengenai divisi produksi.
Yang pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai company profile. Berdiri sejak Agustus 2020, PT Amerta Nusantara merupakan perusahaan swasta nasional yang memproduksi benih hortikultura. PT Amerta Nusantara memiliki visi dan misi lokasi di Jalan Poloh Tunggal, Kecamatan Poloh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam melakukan produksi, kami bermitra dengan para petani binaan yang memiliki luasan lahan produksi kurang lebih 10 hektar di daerah dataran rendah. Komoditas yang telah kami produksi yaitu hortikultura, diantaranya ada cabai rawit, cabai besar, tomat, dan juga melon yang dipasarkan dengan merek dagang Sandia Kalasin. Dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu benih, tim quality control dan produksi melakukan penelitian dan inovasi yang terus dikembangkan untuk menghasilkan varietas yang tahan dan unggul. Dalam upaya pemasaran produk, kami melakukan beberapa upaya dengan membuat promosi di poster, banner, sosial media, dan aktif dalam kegiatan event pertanian serta pelatihan budidaya tanaman. Baik, itu pemaparan dari company profile PT Amerta Nusantara. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai divisi produksi PT Amerta Nusantara. Divisi produksi memiliki visi yaitu mewujudkan produksi benih tanaman hortikultura yang unggul dan bermutu tinggi. Misi kami meningkatkan mutu dan kualitas produksi, memperhatikan alat pendukung produksi, menjaga mutu genetik dan keseragaman benih yang diproduksi, menyediakan benih bermutu dengan kualitas tinggi untuk mendukung produktivitas tanaman hortikultura. Dan moto dari divisi produksi yaitu Good Seed, Good Quality is our priority. Ini merupakan struktur dari tim produksi, dari mulai manajer produksi, sekretaris produksi, kepala bagian logistik, kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan hama dan penyuluhan, dan jajarannya. Ini adalah komoditas yang perusahaan kami produksi, yaitu benih hortikultura dengan komoditas melon, varietas Golden Star dan Ivory, kemudian tomat varietas Mirah dan Tora, dan cabai varietas Bara dan Anis IPB. Ini merupakan merek dagang dari PT Amerta Nusantara, yaitu Sandia Kalasin, yang memiliki deskripsi produk, itu
PT Meta Nusantara menghasilkan benih dalam kemasan 10 gram. Produk yang dihasilkan 3 komoditas tanaman dengan 6 varian produk. Komoditas yang diproduksi adalah cabai, tomat, dan melon. Produk yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Tengah. Dan ini merupakan contoh kemasan untuk komoditas cabai rawit dengan varietas bara. Ini untuk cabai besar varietas Anis IPB. Ini untuk tomat. Dan ini untuk komoditas melon. Baik, untuk bagian produksi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gebi Martauli Sinurat. Kepada Gebi, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Haja telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Yang pertama, untuk area produksi komoditas melon kita ada di Jalan Mejanganan, Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk komoditas tomat kita ada di Jalan Sambirejo, Tahunan, Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk komoditas cabai kita ada di Jalan Bupati Sunarto, Ngejok, Uripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk field areanya, komoditas cabai kita membutuhkan 2,47 hektar. Untuk komoditas melon, varietas ini kita membutuhkan 0,11 hektar. Untuk komoditas tomat, varietas Tora kita membutuhkan 0,41 hektar lahan. Selanjutnya, untuk field area produksi, cabai varietas Anis IPB kita membutuhkan lahan 4,09 hektar. Untuk produksi melon varietas Golden Star kita membutuhkan 0,31 hektar. Untuk produksi tomat varietas Mira kita membutuhkan 0,46 hektar. Untuk rencana produksi PT Merta berdasarkan data pemasaran, untuk 1 tahun yaitu komoditas cabai varietas bara kita memproduksi 27.377 kg. Untuk per musim tanamnya, musim tanam 1 yang dengan persen musim tanamnya 65%, kita memproduksi 17.795 kg, 0,05 kg. Dengan membutuhkan lahan per musim tanamnya 1,7 hektar. Untuk musim tanamnya dengan persen musim tanam 35%, kita akan memproduksi 9.581,95 kg. Untuk komoditas cabai varietas Anis, kita memproduksi 85.100 kg dalam 1 tahun. Untuk musim tanam 1, 65%, kita akan memproduksi 55.549 kg. Untuk musim tanam 2-nya 35%, kita akan memproduksi 29.911 kg. Untuk komoditas tomat varietas Mira kita akan memproduksi dalam 1 tahun itu 11.389,3 kg. Untuk per musim tanamnya kita akan memproduksi musim tanam 1 60%, 6.833,57 kg. Untuk musim tanam 2 40%, 4.555,71 kg. Untuk komoditas tomat varietas Mira, kita akan memproduksi dalam tahun 3.667,1 kg. Untuk musim tanamnya, musim tanam 1 60%, 8.200,29 kg. Untuk musim tanam 2 40%, 5.466,86 kg.
Untuk komoditas tomat, varietas Golden Star, kita akan memproduksi dalam 1 tahun itu 4.972 kg. Untuk per musim tanamnya, musim tanam 1 dan musim tanamnya 50% kita akan memproduksi 2.734,60 kg. Dan musim tanam 2 ini dengan persen musim tanamnya 55%, kita akan memproduksi 2.734,60 kg. Untuk komoditas mineral varietas Ivory dalam 1 tahunnya kita akan memproduksi 4.520 kg. Untuk per musim tanamnya, musim tanam 1 dengan persen musim tanam 55%, kita akan memproduksi 2.489 kg. Untuk musim tanam 2, persen musim tanamnya 45%, kita akan memproduksi 2.034 kg. Untuk jadwal tanam tomat periode 1, kita akan menanam pada bulan September, minggu kedua, dan pemeriksaan lapangnya minggu pertama. Dan kita akan panen itu pada varietas Mira bulan Januari minggu kedua, dan varietas Tora Desember minggu keempat. Dan selanjutnya jadwal tanam tomat periode 2. Kita akan mulai tanam itu Maret minggu kedua. Untuk kedua varietas, dan untuk pemanenannya kita akan panen. Untuk varietas Tora kita akan panen bulan Juni di minggu keempat, dan varietas Mira kita akan panen di Juli minggu kedua. Selanjutnya jadwal tanam cabai periode 1. Penanamannya akan dilakukan pada bulan September minggu keempat untuk kedua varietas, dan untuk masa panennya kita akan lakukan untuk varietas anis bulan Desember minggu kedua, dan varietas bara bulan Desember minggu keempat. Dan jadwal tanam cabai periode 2. Kita mulai penanaman cabai periode kedua itu pada bulan Maret, minggu ketiga untuk kedua varietas. Dan untuk masa panennya, untuk varietas anis kita akan panen pada Juni minggu kedua, dan varietas bara Juli minggu ke-1. Untuk tanam melon periode 1, kita penanaman mulai dari penyemaian, kita mulai pada September minggu ke-1 itu untuk kedua varietas, dan penanaman atau penanaman ke lapangan itu pada varietas Golden Star September minggu keempat, dan Ivory Oktober pada minggu ke-1. Dan masa panennya kita akan panen Golden Star Desember pada minggu ke-1, dan Ivory Desember minggu kedua. Untuk jadwal tanam melon periode 2, kita penyemaian akan dilakukan pada Maret minggu ke-1 untuk kedua varietas, dan penanaman atau pemindahan tanaman itu kita Maret minggu keempat, dan April minggu pertama. Dan untuk panen ini kita Juni Golden Star pada Juni minggu ke-1, dan Ivory pada Juni minggu kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Billy tentang MOU.
Dipersilahkan kepada Saudara Willy untuk melanjutkan pemaparannya mengenai MOU kerjasama. Oke, baiklah saya akan melanjutkan dari saudara saya Gaby, MOU kerjasama. Next. Next. Yaitu syarat menjadi petani mitra yaitu pertama memiliki lahan produksi minimal 5 hektar, selanjutnya terdaftar sebagai gaboktan resmi, mentaati kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dan petani, mampu mengikuti kebijakan dan ketentuan dari perusahaan, selanjutnya jujur dan berkomitmen tinggi, dan mampu melaksanakan sistem budidaya sesuai dengan komoditas yang akan diproduksi. Selanjutnya, yaitu profil Gapoktan Mitra dari PT Amerta Nusantara. Yang pertama itu Tani Adiluhur dengan nama Dude Satrio, jabatan Ketua Kelompok Adiluhur, Gapoktan Tani Adiluhur, alamat Jalan Menjanganan, Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Komoditasnya yaitu tomat dengan luas lahan 5,5 hektar. Dan selanjutnya itu ya Budi Luhur dengan nama Joko Tirta, jabatan Ketua Kelompok Tani Budi Luhur, Gapoktan Tani Budi Luhur, alamat Jalan Sambirejo, tahunan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan komoditas melon dan luas lahan 5,2 hektar. Selanjutnya itu Tani Makmur dengan nama Rusmin, jabatan Ketua Kelompok Tani, Gapoktan Tani Makmur, alamat Jalan Bupati Sunarto, Plejo, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan komoditas cabai. Selanjutnya, surat perjanjian kerjasama, yaitu surat perjanjian kerjasama petani cabai dan surat perjanjian kerjasama petani tomat serta surat perjanjian kerjasama petani melon. Selanjutnya, yaitu ini kita lihat ada contoh dari surat perjanjian kerjasama petani mitra dari PT Amerta Nusantara. Bisa dilihat. Dan ini lanjutannya, bisa dilihat juga sama-sama. Itu kegiatan penyuluhan petani, budaya produksi benih cabai, tomat, dan melon, cara memproduksi benih bersertifikat, dan cara melakukan seleksi untuk menghasilkan benih yang memiliki mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis, dan mutu patologis. Baik, mungkin sekian pemaparan dari divisi produksi. Saya akan kembalikan kepada moderator untuk memimpin sesi tanya jawab diskusi pada hari ini. Moderator dipersilahkan. Baik. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Silakan kepada para hadirin jika ada yang ingin ditanyakan.
Izin bertanya. Perkenalkan, Ya, nama silakan. saya Sepri dari BPSB. Setelah mendengarkan penjelasan dari PT Amerta Nusantara, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu PT Amerta Nusantara melakukan sertifikasi mandiri. Apa persyaratan saja yang sudah PT Amerta Nusantara lakukan terhadap sertifikasi mandiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari pihak BPSB. Dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Sepri dari BPSB. Mengenai syarat yang sudah kami lakukan untuk melakukan sertifikasi mandiri di PT Amerta Nusantara ini, di antaranya kami sudah mempunyai lab pengujian sendiri yang tentunya sudah tersertifikasi oleh Balai Pengujian dan terakreditasi nasional. Dan juga petugas yang kami pekerjakan untuk melakukan pengawasan di lapangan tentunya sudah terlatih dan sudah memiliki pengalaman dalam mengawasi proses sertifikasi di lapangan. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Apa ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali? Persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Siti Setiani dari Gapoktan 1. Izin bertanya, apa keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan dengan sistem mitra ini? Baik, terima kasih dari perwakilan dari Gapoktan 1. Dipersilakan kepada tim pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Silakan dijawab. Kepada para pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan untuk Gapoktan 1, yaitu tentang keuntungan. Yaitu keuntungannya itu pertama itu beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan permodalan kepada petani atau pembudidaya. Hal ini tentang sangat menguntungkan bagi petani atau pembudidaya dengan modal yang terbatas. Selanjutnya, beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan sarana-sarana produksi sehingga petani atau pembudidaya tidak kesulitan dalam mengadakan sarana-sarana produksi. Yang ketiga yaitu sektor pemasaran akan lebih terjamin karena hasil produksi akan dibeli atau disalurkan oleh perusahaan mitra petani atau pembudidaya. Selanjutnya, adanya pendampingan teknis oleh perusahaan tentu akan memberikan tambahan pengalaman kepada petani atau pembudidaya dalam hal teknologi budidaya. Yang kelima, kualitas produksi akan lebih terkontrol sehingga petani atau pembudidaya akan lebih disiplin selama proses produksi. Yang keenam, penetapan target produksi sehingga dapat memacu produktivitas di sektor pertanian. Dan yang ketujuh, sistem kemitraan berkembang dengan baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu daerah. Yang kedelapan,
Produktivitas lahan yang tinggi akan memberikan pengaruh pada perekonomian nasional. Dan untuk kerugiannya yaitu adanya keterkaitan dan tanggung jawab banyak orang sehingga sistem kemitraan ini akan memerlukan banyak proses dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada aturan yang dibuat biasanya berdasarkan kepentingan perusahaan untuk memenuhi pangsa pasar yang dikelolanya, sehingga petani atau pembudidaya tidak memiliki nilai tawar yang kuat. Yang ketiga itu jika salah satu pihak tidak menepati komitmen yang telah disepakati, maka akan menimbulkan suatu perselisihan. Yang selanjutnya dalam pola kemitraan dengan sistem inti plasma, biasanya pihak plasma akan menggantungkan pada pihak inti. Sehingga apabila terjadi kerugian pada perusahaan inti, maka kegiatan pihak plasma pun akan terhenti. Yang kelima itu standarisasi produk yang sangat ketat. Jika produksi yang dihasilkan oleh petani banyak yang tidak masuk pada kriteria standar yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan sortasi dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani atau pembudidaya. Selanjutnya, jika teknis budidaya yang dikembangkan mengikuti arahan teknis dari perusahaan dan pada suatu ketika dalam proses produksi mengalami kendala, misalnya serangan hama atau penyakit, maka penanganan pun akan sedikit terhambat karena tidak jarang yang menunggu instruksi atau persetujuan perusahaan untuk menanggulangi serangan hama atau penyakit. Hal ini akan menimbulkan risiko yang lebih besar, terutama pada pihak produsen. Apakah sudah selesai memberikan jawaban, Saudara? Siap sudah. Mungkin apa dari pihak penanya sudah puas dengan jawaban dari kami? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali dari para hadirin, kami persilahkan. Saya dari Kepala Desa izin bertanya. Baik. Apa dampak yang akan terjadi, baik itu positif maupun negatif, dari kegiatan produksi benih PT Amerta yang dilakukan di desa ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Silakan untuk dijawab. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Syahroni, izinkan saya menjawab. Jadi, mengenai dampak positif dan negatif produksi perusahaan kami terhadap desa, itu untuk dampak positifnya, dapat mensejahterakan petani, sehingga petani memiliki penghasilan yang terjamin dan juga dapat meningkatkan perekonomian desa ini dan meningkatkan produktivitas lahan di desa sehingga akan lebih subur dan termanfaatkan lahannya. Dan dampak negatifnya akan terdapat banyak lahan yang akan terpakai untuk produksi. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik, langsung saja kita ke penanya berikutnya. Dipersilakan untuk bertanya. Selamat siang, izin bertanya. Baik, silakan. Saya perwakilan dari Gapoktan 3, Renovianti Syabani. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Cukup jelas, silakan. Oke, baik. Apa yang akan dilakukan PT Amerta apabila target panen tidak terpenuhi? Sekian, terima kasih. Silakan dijawab pada para pemateri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gapoktan 3. Apa yang akan dilakukan PT Amerta apabila target panen tidak terpenuhi? Saya akan menjawabnya. PT Amerta akan melakukan dengan membeli di luar binaan. Pola ini dilakukan dalam kondisi dan situasi yang terpaksa.
Walaupun pola ini dilakukan dengan sangat terpaksa, tetapi kaidah-kaidah normatif yang menjadi dasar penetapan pembelian calon benih tetap wajib harus dilakukan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penguasaan calon benih antara lain seperti asal-usul rel, pertanaman itu jelas, terus tidak dalam kondisi pertanaman yang penuh dengan hama, penyakit, kekeringan, atau juga kebanjiran, dan juga itu benih yang diperiksa itu lulus dari pemeriksaan oleh BPSD. Apakah penanya sudah dapat mengerti atau ingin ditanggapi? Iya, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya. Baik, Ibu, Bapak. Saya perwakilan dari Gapoktan 2. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu Renovianti sebagai Gapoktan 3 ya. Dalam satu kali musim tanam itu dari PT Amerta Nusantara berapa kali sih dilakukan penyuluhan? Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah. Untuk dari PT Amerta Nusantara sendiri itu mengadakan penyuluhan sebanyak 4 kali dalam satu musim tanam. Apa dari penanya ada merasa kurang? Empat kali dalam musim tanam begitu Pak? Iya, 4 kali dalam satu musim tanam. Baik-baik, terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan diskusi ini? Demikian acara talkshow kali ini. Para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Temu Lapang ini. Sebelumnya, saya akan membacakan kesimpulan dari talkshow ini, yaitu Temu Lapang pada hari ini adalah perusahaan PT Amerta komoditas cabai, tomat, dan melon dengan merek dagang Sandiakala. Dalam memproduksi benih hortikultura, PT Amerta Nusantara melakukan kemitraan dengan Gapoktan dari Kabupaten Grobogan. Terdapat 3 Gapoktan yang bermitra dengan perusahaan PT Amerta, yaitu Tani Adiluhur untuk komoditas tomat, Budi Luhur untuk komoditas melon, dan kelompok Tani Makmur untuk komoditas cabai. Untuk masa periode kerjasama kemitraan ini berlangsung selama 1 tahun atau 2 periode musim tanam. Dalam melakukan sertifikasi, PT Amerta Nusantara melakukan sertifikasi secara mandiri, dan untuk penyuluhan petani dilakukan sebanyak 4 kali sebelum musim tanam. Baik, demikian acara talkshow ini dilakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih lagi selaku MC acara hari ini. Terima kasih kepada moderator serta seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah acara Temu Lapang hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata secara simbolis oleh Bapak Direktur PT Amerta Nusantara kepada seluruh Gapoktan yang bekerja sama dengan perusahaan. Dipersilakan kepada Bapak Direktur PT Amerta Nusantara untuk memberikan cenderamata secara simbolis. Baik, terima kasih. Untuk Gapoktan yang pertama yaitu Tani Makmur, dipersilakan. Baik, secara simbolis saya serahkan untuk sertifikat kerjasama petani mitra ini kepada
Gapoktan Tani Makmur sebagai Gapoktan Mitra PT Amerta Nusantara pada tanggal 26 Oktober 2020. Baik. Untuk selanjutnya yaitu kepada Gapoktan Tani Adiluhur. Baik, selanjutnya dari PT Amerta Nusantara tanggal 26 Oktober 2020 dengan ini menyatakan pemberian sertifikat kepada Gapoktan Tani Adiluhur sebagai mitra dari PT Amerta Nusantara. Dan yang terakhir yaitu Gapoktan Budi Luhur. Baik, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober dengan ini menyatakan PT Amerta memberikan sertifikat cenderamata kepada Gapoktan Budi Luhur sebagai mitra dari PT Amerta Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan seluruh Gapoktan yang bermitra dengan perusahaan. Kemudian yaitu sesi foto bersama dengan seluruh tamu undangan. Kepada operator dipersilakan untuk mengambil foto. Dimohon semua untuk mengaktifkan kamera ya. Apakah sudah selesai, operator? Ya, mungkin sudah. Lanjut saja. Terima kasih kepada operator yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Temu Lapang PT Amerta Nusantara. Saya perwakilan dari PT Amerta Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir, walau acara dilaksanakan secara daring karena adanya wabah COVID-19 ini. Saya selaku MC, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.